Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan sayyidash syuhur. Syahrun futihat fi abwabil jannah wa ghuriqat fihi abwabun nar wa suffidatis syayatin. Syahrun fihi rahmah wal maghfirah wa 'itqun minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyun min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala azza man qail fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. Bismillahir rahmanir rahim. Syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Jami' At-Thayyibah yang senantiasa diberkahi, dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat karunia yang Allah berikan yang tak henti-hentinya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita membalas nikmat Allah yang begitu banyaknya dengan menjadi hamba yang senantiasa bersyukur dengan beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Yang diperintahkan tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita bisa beribadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala aktivitas, rutinitas ibadah kita sesuai dengan apa yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ramadan kita lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah semua yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Jalla wa Ala, bahwasanya keberkahan yang sungguh amat luar biasa ketika Allah masih izinkan kita untuk bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala pada Sayyidul Ayyam, di hari yang mulia Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, dan bertepatan dengan Sayyidul Syuhur, bulan yang mulia juga, yaitu bulan Ramadan. Dan tentu waktu yang juga penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah Jalla wa Ala mengabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah Jalla wa Ala, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di waktu pagi harinya. Sungguh amat begitu banyak keberkahan yang Allah kumpulkan kita pada hari ini. Maka mudah-mudahan kita bisa mempergunakannya dengan sebaik-baiknya di hari yang mulia, di bulan yang mulia, tentunya di tempat sumber keberkahan, tempat sumber kemuliaan, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang penuh dengan keberkahan dan hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi tidak ada jaminan Jumat depan kita masih bisa hadir di sini. Tidak ada jaminan Allah masih panjangkan umur kita hingga Jumat pekan depan. Bisa jadi ini adalah salat subuh terakhir kita. Bisa jadi ini adalah pertemuan terakhir kita, silaturahim terakhir kita. Maka mudah-mudahan ini adalah ibadah yang terbaik
yang senantiasa kita hadirkan, yang senantiasa kita lakukan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, bahwasanya di bulan Ramadan ini salah satu bagaimana bekal yang harus kita miliki dalam diri kita, dalam kehidupan kita, yaitu isti'dad bil ilm. Bagaimana kita berbekal mempersiapkan ilmu, pengetahuan untuk bisa menggapai nilai ibadah kita lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan dari aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan senantiasa berlandaskan dengan ilmu, agar ibadah kita senantiasa diterima, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana Ramadan yang kita pelajari, kita ketahui dari namanya saja penuh dengan kemuliaan. Ramadan dari namanya saja mengartikan bagaimana apa yang kita dapatkan sebagai seorang hamba di hadapan Allah Jalla wa Ala. Makanya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau menjelaskan, mengumpulkan kalamul ulama. Jadi Imam Ar-Razi mengumpulkan, mengintisarikan beberapa kalam ulama. Apa yang dimaksud dengan Ramadan? Salah satunya beliau mengatakan bahwasanya Ramadan adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ismun min asma'illah, salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam Mujahid mengatakan bahwasanya Ramadan adalah nama dari nama-nama Allah Jalla wa Ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la taqulu jaa Ramadan wa dhahaba Ramadan, walakin qulu jaa syahr Ramadan wa dhahaba syahr Ramadan. Jangan kalian mengatakan bahwasanya datang Ramadan dan pergi Ramadan, akan tetapi katakanlah datang bulan Ramadan kemudian pergi bulan Ramadan. Artinya jangan kita mengatakan hanya sekedar dengan mengatakan Ramadan saja, tapi katakanlah syahru Ramadan, bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya subhanallah, di bulan Ramadan ini kita menghayati, kita merasakan bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bulan Ramadan dengan ibadah puasanya ini mendidik kita untuk menahan syahwat kita, tidak makan, tidak minum, dan menjaga semuanya. Makanya puasa dikatakan as-siyam, karena bukan hanya saja menahan lapar, menahan dahaga, tapi menahan semuanya, syahwat dan sebagainya yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Jalla wa Ala tidak makan dan tidak minum, Allah tidak bersyahwat, maka bagaimana kita memantaskan diri kita di hadapan Allah Jalla wa Ala? Begitu juga kita menghiasi diri kita dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menamakan zatnya, dirinya dengan Ar-Razzaq, maka di bulan Ramadan ini senantiasa kita berbagi, senantiasa kita memberi, menolong. Ya, bagaimana memberikan iftar, memberikan makanan berbuka puasa dan sebagainya, zakat, fitrah, infak, sedekah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika beliau berada di bulan Ramadan.
Begitu juga kita mensifati, menghiasi diri kita dengan nama sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bagaimana Rasulullah mengatakan irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ketika kita menyayangi, mengasihi seluruh makhluk Allah Jalla wa Ala yang ada di muka bumi ini, maka niscaya semua makhluk ciptaan Allah Rabbul Izzah yang ada di langit akan senantiasa menyayangi, mengasihi kita semua. Maka bagaimana ketika ada orang yang dermawan, ada orang yang senantiasa mengasihi, menyayangi, maka Allah Subhanahu wa taala lebih dermawan lagi, lebih sayang lagi, lebih cinta lagi kepada siapa? Mereka yang senantiasa berbagi, mereka yang senantiasa mengasihi, mereka yang senantiasa menyayangi dalam kehidupannya di antara sesama manusia, bahkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Para jamaah semua yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Dan yang kedua, Ramadan dikatakan sebagai nama bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan nama-nama bulan yang lain, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Syawal dan sebagainya. Akan tetapi memang istiqaq, pengambilan asal kalimat Ramadan ini berbeda. Ada yang mengatakan bahwasanya Ramadan ini berasal dari kalimat ramda. Ramda ini artinya adalah hujan. Ya, hujan yang membasahi. Ketika turun hujan membasahi, kemudian menghilangkan debu-debu, kotoran-kotoran yang ada di muka bumi ini. Nah, begitulah bagaimana Ramadan disamakan dengan hujan yang turun membasahi, memberikan kenikmatan, memberikan kenyamanan, memberikan keberkahan, dan menghilangkan segala kesalahan, segala dosa-dosa kita. Maka bagaimana maghfirah Allah yang luar biasa di bulan Ramadan. Senantiasa kita berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, suka memberi maaf, senantiasa memaafkan hambanya, maka maafkanlah kami semua. Maka bagaimana sifat Allah Al-Afu, kemudian juga Al-Ghafur. Ada Al-Afu, kemudian ada Al-Ghafur. Kalau diterjemahkan para jamaah semua, artinya sama-sama memaafkan, mengampuni dosa-dosa kita. Tapi apa bedanya antara Al-Afu dengan Al-Ghafur? Kalau kita mengatakan Al-Afu, bahwasanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla wa Ala, dan juga catatan keburukan, catatan dosa kita juga dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Ghafur, bahwasanya Allah ampuni dosa-dosa kita, akan tetapi catatannya masih ada. Catatannya masih ada, sehingga nanti di yaumil hisab catatan tersebut diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ini adalah salah satu dari tanda rahmat kasih sayang Allah Jalla wa Ala untuk kita hamba-hambanya yang senantiasa mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan dalam firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlombalah untuk apa? Menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon maghfirah dari Allah Jalla wa Ala, karena Allah telah menyediakan surga yang Allah ciptakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Ramadan ini diambil dari kata ramdi.
yang artinya adalah hirul hijarah li syiddati hirsyamsi, bahwasanya yang namanya batu itu panas itu karena terkena panas dari sinar matahari. Yang namanya batu bisa panas karena terkena panasnya matahari. Begitulah bagaimana kita di bulan Ramadan ini bersusah payah, berusaha, beribadah luar biasa, istiqamah di jalan Allah Jalla wa'ala, dengan cuaca yang panas, kemudian juga hujan dan sebagainya, dengan aktivitas kita disinari matahari. Begitulah Ramadan. Segala aktivitas kita yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, bahwasanya Ramadan ini diartikan dengan al-harku, yang artinya membakar. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, inna ma sumya Ramadan li'annahu yarmi dhunuba ibadillah. Dikatakan bulan Ramadan karena bulan Ramadan ini menghilangkan, membakar dhunub, dosa-dosa hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Bagaimana ketika api membakar besi kemudian menghilangkan karat-karat yang ada di dalamnya, yang ada pada besi tersebut. Begitulah Ramadan dengan aktivitas amal ibadah kita. Apalagi memang Ramadan ini adalah bulan yang menuntut kesabaran dalam diri kita, yang mendidik sifat sabar, perilaku sabar dalam kehidupan kita. Bagaimana madrasah Ramadan ini menjadikan kita hamba-hamba Allah yang penyabar, minas sabirin. Wasta'inu bis sabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Bahwasanya kita diperintahkan untuk meminta tolong, meminta permohonan, pertolongan dari Allah Jalla wa'ala dengan salat dan sabar. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan tidak ada amalan ibadah selain puasa ini yang memang menyatukan 3 jenis dimensi kesabaran dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah Jalla wa'ala. Kita sabar melaksanakan ibadah puasa. Kita puasa berapa lama? Berapa jam puasa kita? Ya, salah satu ibadah yang cukup lama adalah puasa. Apalagi kalau sebelum Ramadan. Ya, kita hanya puasa Senin Kamis, itu pun jarang-jarang. Ya, mungkin ada yang puasa Daud, alhamdulillah. Tapi Ramadan setiap hari kita diwajibkan berpuasa. Di luar Ramadan kalau kita baca Quran paling lama kita berapa lama, Pak? Kuatnya berapa lama baca Quran? Ada 2 jam. Ibu ada 2 jam baca Quran 2 jam bisa? Insyaallah jamaah thayyibah luar biasa. Ya. Paling banter mungkin kita setengah jam atau satu jam. Itu juga udah ngantuk-ngantuk biasanya. Hurufnya udah goyang-goyang. Ya, ini luar biasa. Artinya ibadah di Ramadan ini luar biasa, menuntut kesabaran dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ketika sholat subuh, ya, guru kita, imam kita membacakan surah yang begitu panjang. Sabar ketika sholat, sabar ketika tarawih. Bahkan kita sabar, ya, sampai akhir Ramadan ini beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kesabaran dalam meninggalkan segala apa yang diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama tadi sabar dalam menjalankan ibadah, yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan segala apa yang diharamkan, dilarang
oleh Allah Jalla wa Ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, meninggalkan makan minum di siang hari dan sebagainya. Ya, tidak berkata-kata yang buruk, ghibah, namimah dan sebagainya. Bagaimana Rasulullah mengingatkan kita, man lam yada qaula zur wal amal bi fala hajata lillah ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa saja mereka yang tidak meninggalkan kata-kata yang buruk, perkataan yang kotor, amalan-amalan yang buruk, amalan-amalan yang tidak baik, fala hajata lillah, Allah enggak butuh ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ketika dia meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, Allah enggak butuh dengan puasanya. Nauzubillah wa na'udzubillah. Lagi-lagi as-siyam bukan sekedar menahan makan, menahan haus, tapi menahan segalanya. Dan yang ketiga adalah kesabaran dari segala jenis kesulitan, kesusahan yang kita hadapi selama di bulan Ramadan. Maka ketika kita puasa dengan cuaca yang begitu panas, dengan aktivitas ibadah, rutinitas ibadah yang luar biasa, aktivitas pekerjaan kita sehari-hari yang luar biasa, apalagi awal-awal Ramadan ini padat macetnya luar biasa para jamaah semua. Kita semua berbondong-bondong untuk bisa pulang lebih cepat, berkumpul dengan keluarga, bisa sholat tarawih bersama, berbuka bersama. Maka kekuatan keimanan yang luar biasa yang Allah berikan dalam kehidupan kita di awal-awal Ramadan ini, mudah-mudahan kita bisa pertahankan sampai nanti masuk pertengahan Ramadan, kemudian 10 terakhir di bulan Ramadan. Kekuatan iman yang luar biasa yang Allah berikan ketika awal-awal Ramadan, maka pantas Allah memanggil kita semua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ketika Allah memakai harfun nida, huruf ya, kemudian Allah sandingkan dengan kalimat amanu. Harfun nida, harful ya, huruf ya ini dipakai untuk memanggil objek yang dekat maupun yang jauh. Orang Arab kalau memanggil saudaranya, orang lain dia panggil, maka dia akan mengatakan ya Muhammad, ya Ahmad, wahai Muhammad, wahai Ahmad. Bapak ibu kalau umrah haji dipanggil ya haji, ya haji, wahai bapak haji, wahai ibu haji. Baik yang dipanggil dekat ataupun jauh. Apa maksudnya? Ketika Allah memakai harful ya, harfun nida, kemudian Allah sandingkan dengan kalimat iman, Allah memanggil semua hambanya, baik yang imannya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, imannya yang kuat dengan Allah Jalla wa Ala, ataupun mereka yang imannya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun mereka yang lupa dari Allah Jalla wa Ala. Maka dalam hadis qudsi dijelaskan, wa ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyash syarr aqsir. Wahai hamba-hamba Allah Jalla wa Ala yang sebelum Ramadan mereka taat patuh tunduk kepada Allah Jalla wa Ala, maka aqbil, rasakanlah, masuklah, istiqomahlah di dalam bulan Ramadan dalam beribadah, teruskan ibadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi rahmat Allah, kasih sayang Allah tidak meninggalkan hamba-hambanya yang jauh dari Allah Jalla wa Ala, mereka yang lupa kepada Allah sebelum Ramadan. Wa ya baghiyash syarr aqsir, mereka yang senantiasa bermaksiat, senantiasa lupa kepada Allah Jalla wa Ala. Aqsir, cukuplah, istighfarlah, mohon ampunlah, masuklah
ke dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, keimanan ini harus kita pertahankan para jamaah semua. Salah satunya tadi dengan kesabaran dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dalam Musnad Imam Ahmad dijelaskan, Rasulullah mengisyaratkan bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Rasulullah mengatakan, wasiyamu syahrus sabr wa thalathatu min kulli syahr wa thalathatu ayyamin min kulli syahr. Bahwasanya puasa di bulan yang penuh dengan kesabaran, yaitu syahr Ramadan, dan puasa 3 hari di setiap bulan. Yudhibna watha'us sabr, bahwasanya puasa-puasa ini bisa menghilangkan, membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Dengan kesabaran, dengan istiqamah dan sabar. Apalagi bagaimana Al-Imamul Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, beliau menjelaskan ada induk dari penyakit hati dalam diri manusia, yaitu adalah al-ujubu, kemudian wal kibriya'u war riya'. Ada ujub, kemudian takabur, kemudian riya. Ujub berbangga dalam diri, berbangga dalam hati. Wal kibriya takabur, sombong dengan hartanya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan jabatannya. Warriya arya, yang ingin senantiasa mendapatkan pujian dari ibadah yang dilakukan. Beliau mengatakan, Al-Imamul Ghazali, kalau 3 induk ini bisa kita bersihkan dari diri kita, maka penyakit-penyakit hati yang lainnya akan mudah kita hilangkan dalam diri kita. Akan tetapi ketika 3 induk penyakit hati ini sulit untuk kita hilangkan, maka mustahil penyakit-penyakit hati yang lainnya akan bisa kita hilangkan juga. Maka ini adalah kesempatan buat kita, ditempa kesabaran kita, istiqamah kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bulan yang mendidik kita untuk senantiasa bersabar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah Allah, kemudian bersabar dengan larangan-larangan Allah Jalla wa ala dan Rasulullah, kemudian juga bersabar atas kesulitan, kesukaran yang kita dapatkan ya selama kita mengerjakan, kita beribadah di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita hanya semangat hanya di awal-awalnya saja para jamaah semua, hanya semangat sampai pertengahan Ramadan, padahal yang namanya malam kemuliaan Lailatul Qadar Allah berikan untuk hambanya yang memang mereka sudah persiapan, bahkan mereka mempersiapkan sebelum Ramadan sampai mereka istiqamah untuk beribadah sampai akhir Ramadan, sehingga menjadi hamba-hamba yang bertakwa ba'da Ramadan, setelah Ramadan ini. Maka bagaimana janji Allah Jalla wa ala untuk hamba-hambanya yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam surah Fussilat ayat 30 Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah summas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Jalla wa ala memberikan busra, memberikan kabar gembira untuk siapa? Mereka yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang senantiasa tadi sabar dengan taat kepada Allah, dengan menjauhkan larangan Allah, dengan kesulitan-kesulitan yang dia dapati. Maka Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah,
mereka yang senantiasa mengatakan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya berharap, hanya meminta kepada Allah Rabbul Izzah, tidak menduakan Allah, tidak syirik, tidak meminta kepada selain Allah Jalla wa ala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa terus istiqamah. Bagaimana Rasulullah mengatakan, inna haqqul a'mal ma dama wa in qalla, bahwasanya amal yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa ala adalah amalan ibadah yang senantiasa dikerjakan terus menerus, walaupun hanya sedikit-sedikit, ya, akan tetapi dikerjakan terus menerus. Mereka yang istiqamah, apa yang Allah berikan? Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah turunkan para malaikat-malaikatnya. Jadi bukan hanya satu malaikat, tapi tatanazzalul malaikah, al-malaikah, yang artinya banyak malaikat. Dalam bahasa Arab satu malaikat disebut dengan malakun. Kalau malaikat dalam bahasa Indonesia satu malaikat, tapi dalam bahasa Arab malaikatun berarti banyak malaikat yang Allah turunkan. Dan para ulama tafsir mengatakan bahwasanya ini ayat menjelaskan tentang bagaimana keadaan hamba yang istiqamah ketika hendak dicabut nyawanya, diambil nyawanya, ketika sedang menghadapi sakaratul mautnya, maka Allah turunkan para malaikat-malaikatnya. Kemudian mereka mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahwasanya jangan kalian takut, jangan kalian bersedih, ada kabar gembira, ada surga yang dijanjikan oleh Allah Jalla wa ala untuk kalian hamba-hamba yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mengerjakan amal ibadah berharap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh nggak Pak kita ibadah mengharapkan surga? Boleh atau tidak? Boleh nggak Pak? Boleh tidak Bu? Silahkan, nggak masalah, karena memang sudah disiapkan oleh Allah balasan untuk hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang istiqamah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan Allah ulang-ulang bagaimana keindahan surga, bagaimana kenikmatan surga di dalam Al-Quran. Allah gambarkan, bahkan Rasulullah mengatakan, ma la ainun ra'at wa la uzun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Nggak pernah terlihat dengan mata kita, nggak pernah kita rasakan dalam kehidupan kita, nggak pernah terdetik dalam hati kita kenikmatan-kenikmatan surga. Maka Allah gambarkan surga itu dengan jannat, ya, dengan kalimat yang bentuknya jamak, karena mengisyaratkan salah satunya kenikmatan surga yang terus Allah berikan, yang tidak pernah kita merasa bosan di dalamnya. Para jamaah kalau di dunia makan enak terus, bosan apa enggak Pak? Bapak kalau sahur suka makan ayam terus, makan daging terus, bosan enggak Pak? Ya, kolesterol Ustaz gitu ya. Ya, kita bosan makan yang enak terus. Tapi alhamdulillah kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitulah manusia. Ya, tapi di surga tidak ada yang namanya ya bosan, ya, ataupun capek dan sebagainya. Kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan di surga itu luar biasa. Maka mudah-mudahan ya di bulan Ramadan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Jalla wa ala yang beribadah ya dengan iman wa ihtisaban,
ya dengan keimanan dan mengharapkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai akhir Ramadan para jamaah semua. Kita lihat kanan kiri kita, depan belakang kita, teman sahabat kita, keluarga kita. Kalau ada yang lengah, kalau ada yang nggak ada di masjid, ya nggak berjamaah dengan kita, nggak duduk i'tikaf berdiam diri di masjid dengan kita, coba ya watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ya, karena mohon maaf lahir batin, walaupun sudah diingatkan oleh guru-guru kita setiap tahun, kalau sudah masuk pertengahan Ramadan bahkan akhir Ramadan, ya biasanya masjid musola mengalami kemajuan, ya soft-softnya semakin maju, ya lebih ramai di luar daripada di masjid. Padahal bagaimana Allah berikan keberkahan, kemuliaan dengan Lailatul Qadar, ya Allah khususkan malam tersebut hanya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah khususkan puasa Ramadan ini hanya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah hanya berikan hanya setahun sekali dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan Ramadan tahun ini. Tentunya Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang kemarin. Kalau kemarin kita masih bolong-bolong tarawehnya, masih bolong-bolong puasanya, maka Ramadan ini ya harus ya kita berusaha untuk menyempurnakan ibadah-ibadah tersebut. Kalau tahun kemarin Al-Qur'annya masih jarang dibaca, hanya awal-awal Ramadan saja, mudah-mudahan kita istiqomah untuk menjaga tadarus Al-Qur'an sampai akhir Ramadan, bahkan ba'da Ramadan. Dan mudah-mudahan ibadah yang lainnya juga bisa kita tingkatkan. Al-muhim yang paling penting adalah bagaimana Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Ketika kita berbisnis, kita ingin bisnis kita lebih menguntungkan, lebih baik dari sebelumnya. Begitulah bagaimana ibadah kita seharusnya, bukan sekedar urusan dunia, tapi bagaimana untuk urusan akhirat ini lebih kita perhatikan. Banyak orang memikirkan bagaimana hidup yang baik, tapi lupa akan mati yang baik. Mudah-mudahan kita istiqamah ya Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah di bulan Ramadan, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa di bulan Ramadan, bahkan ba'da Ramadan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja para jamaah semua, karena kalau tidak salah sudah masuk waktu syuruk. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah, senantiasa tuntunan hidayah untuk istiqomah di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru, yang salah dari pribadi diri saya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu ajma'in wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.